pemberitahuan lebih lanjut. Jadi Bapak Ibu boleh berkoordinasi dengan PKS masing-masing, mungkin kita bisa berkonsel yang lanjutnya. Dan pagi hari ini saya percaya setiap kita siap, kita punya kehausan untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Amin. Dimanapun kita berada, sekali lagi Tuhan kita adalah Allah yang maha hadir. Dia tidak dibatasi oleh ruangan di mana kita beribadah. Sejauh hati kita merindukannya, Dia pasti akan memuaskan kita. Bapak Ibu siap untuk memuji Tuhan? Saudara semua siap untuk memuji Tuhan? Amin. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau menyembah Bapa. Kita mau datang kepada Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Jesus. Mari arahkan hati kita kepada Dia pagi hari ini. Yes Lord. Haleluya. Amen. Jesus. Kami terus mengejar kebaikan-Mu Tuhan. Kami terus merasakan setia-Mu dalam setiap musim di hidupku. Tuhan Yesus tetap baik. Tuhan Yesus selalu baik bagiku. Thank you. Ku bawa korban syukurku. Ku bawa pujianku. Ku arahkan pandanganku. Ku mau memuliakan-Mu. Ku mau memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Kami bawa korban pujian kami. Kami bawa korban syukur kami kepadamu. Karena kami tahu Tuhan, Engkau terus baik. Engkau selalu baik sampai selama-lamanya. Pagi hari ini Bapa, kami mau bawa korban pujian kami yang terbaik, yang mengalir dari hati kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji Engkau. Kami tahu Kau hadir, Kau beserta dengan kami. Terima kasih Yesus. Biar setiap kita yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Amin. Bapak Ibu siap untuk memuji Tuhan pagi hari ini. Amin. Firman Tuhan berkata, Tuhan adalah keterangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah kota bentengku. Kepada siapakah aku harus gemetar? Mari kita puji Dia bersama-sama pagi hari ini. Amen. Haleluya. Mari arahkan hati kita kepada Dia pagi hari ini. Sama-sama katakan. Satu hal yang ku minta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, berbagi kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku untuk hidupku. Buat
Ketika kita takut, kita percaya kepada Tuhan. Seperti pemazmur katakan, aku percaya kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Pagi hari ini biar kita menyatakan percaya kepada Bapa. Dia yang memegang hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord.
Ini penyataan hati kami Tuhan.
Are you ready? Ya, haleluya. Senang sekali bisa bertemu walaupun hanya lewat udara. Saya percaya kita menikmati hadirat Tuhan. Saya tadi ketika menyembah saya rasa hadirat Tuhan. Dan saya percaya ketika hadirat Tuhan ada, disitulah inti ibadah kita. Saya mau melanjutkan seri khotbah kita tentang latihlah dirimu beribadah. Dan tema kita adalah hari ini adalah pelatihan ibadah. Pelatihan. Jadi kita akan berlatih untuk beribadah. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca di dalam Mazmur 100 ayat 1 dan 2. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Dari Mazmur 100 ini kita akan belajar bagaimana kita berlatih ibadah. Pelatihan apa yang akan kita latih di sini? Saya punya 3K buat jemaat Tuhan pagi hari ini. Kita akan bicara 3K. Dari ayat-ayat ini, yang pertama poin kita adalah saya awali dengan konklusi. Saya justru mengawali dengan kesimpulan. Ketika kita sudah selesai berlatih atau hasil dari pelatihan ibadah kita, apa saudara? Apa konklusinya? Konklusinya adalah ini saudara. Ayat ini berkata, beribadahlah kepada Tuhan dengan sorak, dengan sukacita. Konklusinya adalah orang yang beribadah adalah orang yang bersukacita. Konklusinya ini saudara. Konklusinya adalah orang yang beribadah adalah orang yang bersukacita. Itulah kesimpulan dan firman Tuhan. Itulah konklusinya saudara. Jadi fokus kita adalah sukacita. Dan kalau hari ini saudara mungkin merasa was-was, merasa takut, saudara butuh sukacita. Dan jawabannya, kuncinya adalah jadilah orang beribadah. Karena beribadah mendatangkan sukacita. Nanti kita akan lihat kenapa sih ketika kita beribadah kita dapat sukacita. Dan ngomong-ngomong tentang sukacita, orang boleh saja kekurangan sesuatu, tapi kalau dia kehilangan sukacita, apalah arti hidup ini? Dan itulah yang diajarkan oleh Alkitab. Ketika kita beribadah, kita bersukacita. Itu sebabnya kalau sukacita saudara berlimpah, latihlah saudara beribadah. Kalau saudara mau sukacita bertambah-tambah, latihlah diri saudara beribadah. Yang kedua saudara, poin kita kembali ke Mazmur ini tadi. Kalau kita sudah dapat konklusinya, nah apa langkah selanjutnya saudara? Perhatikan, langkah selanjutnya adalah ketika kita beribadah, ketika kita berlatih ibadah, tidak lain adalah bicara yang kedua. Bicara tentang koneksi. Apa itu koneksi? Ngomong-ngomong, saudara hanya bisa lihat saya karena saudara terkonek dengan internet. Ngomong-ngomong, kita bisa mendengarkan musik ini karena musik ini connect dengan listrik. Ngomong-ngomong, kita bisa ibadah seperti ini karena kita connect dengan budaya. Artinya ada keterhubungan, ada keterkaitan. Nah, apa yang dimaksud dengan koneksi di sini? Coba kita perhatikan ayat-ayat ini. Ayat ini berkata begini. Bersorak-sorailah. Terus dilanjutkan di bawah, sukacita. Sorak-sorai
adalah sesuatu yang kelihatan, sesuatu yang ada di luar, sesuatu yang nyata. Sementara saudara, sukacita adalah sesuatu yang dari dalam, sesuatu yang dari dalam kita, dan dari dalam kita nyata keluar, itulah sorak-sorai. Jadi ketika kita beribadah, itu tidak lain adalah ketika kita connect seluruhnya antara roh, jiwa, dan tubuh kita terkonek seluruhnya. Dan ketika kita beribadah dengan cara itu, kita menggenapi firman Tuhan. Firman Allah katakan begini, yang di luar berasal dari dalam. Sekali lagi, yang kelihatan berasal dari yang tidak kelihatan. Nah saudara, kalau kita mau melihat hal-hal yang di luar menjadi baik adanya, kita mesti mulai dari dalam. Dan itu bicara tentang koneksi. Nah, coba saudara lihat. Yohanes pasal 4 ayat 23 berkata begini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Kita mesti berlatih menyembah di dalam roh. Tapi saudara tidak berhenti di sana. Firman Allah katakan di dalam Roma 12 ayat 2, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, bagaimana kita berlatih ibadah hari ini? Adalah mari ketika engkau beribadah, menyembahlah dengan rohmu. Tapi itu tidak cukup saudara. Ekspresikan, nyatakan dengan seluruh keberadaanmu. Ketika engkau bernyanyi, engkau berpikir. Ketika engkau bernyanyi, engkau merasakan. Bahkan ketika engkau mengekspresikan dengan tubuhmu, apa yang terjadi? Seluruh keberadaanmu menjadi connect, menjadi satu. Dan itu semua adalah bentuk ibadah kita. Nah saudara, kalau bicara tentang koneksi ini, saudara, menyembah itu bukan sekedar perbuatan di luar. Karena firman Allah katakan, oh engkau beribadah dengan mulutmu, tapi hatimu jauh. Tuhan mau engkau memuji Tuhan dengan mulutmu, tapi Tuhan mau itu keluar dari hatimu. Firman Allah katakan, percuma engkau beribadah kepada Tuhan, perbuatanmu, perkataanmu mungkin baik, tapi hatimu jauh dari Tuhan. Jadi harus connect antara hati dengan yang tampil di luar kita. Bahkan lebih jauh saudara, bicara koneksitas ini, bicara keterhubungan ini, saudara perhatikan ayatnya. Disilakan bersorak-soraklah bagi Tuhan. Firman Allah katakan, hai seluruh bumi. Koneksitas yang kedua, koneksi yang kedua adalah apa saudara? Terkoneknya antara Tuhan dengan umatnya. Terkoneknya sekali lagi antara Tuhan dengan umatnya. Itulah ibadah. Ibadah bukan sekedar ritual tertentu. Ibadah bukan sekedar melakukan hal tertentu. Tapi ibadah yang sejati adalah terjadi koneksi antara Tuhan yang di surga dengan manusia yang di bumi. Oh, betapa luar biasanya kalau koneksi ini terjadi. Koneksi terjadi antara surga dan bumi. Oh, ketika kita beribadah saudara, terjadilah hubungan ilahi, terjadilah kontak ilahi, terjadilah koneksi ilahi. Surga dan bumi menyatu. Itulah ibadah kita. Jadi ketika saudara beribadah, pastikan saudara tidak sedang melakukan hal yang biasa. Oh, saudara sedang melakukan hal yang lahiriah, tapi saudara sedang melakukan sesuatu yang sakral sebetulnya. Kenapa? Karena surga dan bumi terjadi. Itu sebabnya Matius 6 ayat 9 dan 10 kita bisa berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Walau engkau di surga, walau engkau yang maha mulia, walaupun engkau yang maha besar, engkaulah Tuhan dan kami adalah manusia dan kami adalah di bumi. Kami bisa berkata, kita bisa berkata, datanglah kerajaan
bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bayangkan saudara, ketika koneksi ini terjadi saudara, apa yang terjadi? Di bumi terjadi ketakutan, di surga tidak ada ketakutan. Di bumi terjadi kekurangan, di surga tidak ada kekurangan. Sebaliknya ada kelimpahan. Ketika terjadi koneksi ini, apa yang terjadi Tuhan? Bumi yang ketakutan membangun. Ketika konek dengan surga, terjadi kedamaian, terjadi keteguhan, terjadi keberanian saudara. Oh, ketika di bumi terjadi masalah, di surga penuh dengan solusi. Dan di bumi ada solusi. Itulah yang disebut dengan koneksi. Saudara, ketika kita melatih beribadah, kita terkonek antara surga dengan bumi, antara kita dengan Tuhan. Oh, ketika terkoneksi antara roh kita dengan lahiriah kita, itulah ibadah. Dan saya mau masuk pada poin yang ketiga saudara. Ketika kita beribadah, mari kita masuk ke ayat yang ketiga dari Mazmur 100 tadi. Kita lanjutkan ke ayat yang ketiga. Saya bacakan terlebih dahulu. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya dialah kita, umatnya. Dan bahkan dikatakan kawanan domba gembalaannya. Oh, ayat ini manis sekali saudara. Kenapa? Karena ayat ini diawali dengan kata ketahuilah. Nah, bicara tentang ketahuilah, saya punya poin yang ketiga dari 3K yang saya janjikan tadi. Tadi pertama, konklusi bahwa ibadah adalah sukacita. Ibadah mendatangkan sukacita. Yang kedua adalah koneksi. Ketika kita beribadah, kita sedang terhubung antara roh dan yang lahiriah, antara spiritual dan hal-hal yang lahiriah, yang alami. Ketika kita beribadah, connect antara surga dan bumi, connect antara Tuhan dengan umatnya. Namun yang ketiga, saya sebut karakterisasi. Kenapa saudara? Kata ketahuilah dalam bahasa Ibrani pakai kata yada. Di perjanjian baru padanannya adalah ginosko. Ketahuilah di sini bukan mengetahui secara objektif atau secara intelektual akan hal tertentu, akan pribadi tertentu, akan peristiwa tertentu, tetapi mengetahui secara subjektif. Maksudnya apa? Karena saya tahu, karena saya bukan hanya tahu, ngerti secara intelek, tapi saya mengalaminya, saya menikmatinya, saya punya pengalaman pribadi. Itu yang disebut mengetahui secara subjektif. Dan saya kalau mau katakan, kenapa karakterisasi? Saudara lihat, tadi saya sudah katakan bahwa ketika kita beribadah, terjadi koneksi antara surga dan bumi. Yang pertama adalah ketika kita beribadah, Tuhan menyatakan dirinya. Yang Tuhan nyatakan di sini pertama apa saudara? Ketika kita bicara karakterisasi, Tuhan berkata begini. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Artinya apa saudara? Tuhanlah Allah. Tuhan sedang menyatakan pribadinya. Tuhan sedang menyatakan Dia yang maha kuasa, Dia yang layak disembah. Kenapa? Karena Tuhan, Dia maha kuasa, Dia ada dengan sendirinya. Tuhan sedang berkata, aku adalah aku. Manusia boleh berkata, aku ada. Tapi manusia tidak bisa berkata, aku adalah aku. Kenapa? Manusia ada karena ada yang mengadakan. Sementara ketika Allah berkata, Tuhanlah Allah, Tuhan sedang berkata, aku adalah aku. Kenapa? Karena aku ada dengan sendiri. Tidak ada yang mengadakan aku. Inilah pribadi yang sangat luar biasa saudara. Dan itu sedang menunjukkan siapa? Pribadinya. Kalau saya sebut karakterisasi, Tuhan sedang menunjukkan siapa identitasnya dan bagaimana integritasnya.
atasnya. Pendeknya Tuhan sedang menunjukkan kepribadiannya. Tuhan menunjukkan karakternya. Mari kita lanjut saudara. Berikut apa poinnya saudara? Ketika dia berkata, dialah yang menjadikan kita. Ya, sekarang jadi jelas. Ada satu karakter namanya Allah. Dan karakternya itu unggul. Karakternya unik. Karakternya luar biasa. Dia bukan hanya baik, tapi melakukan kebaikan. Buktinya apa? Dia menciptakan kita. Bahkan ketika dia menciptakan kita, serupa segambar dengan dia. Ketika Tuhan ciptakan kita, segambar dengan Allah. Kenapa? Artinya Tuhan mau kita mengikuti patron dia. Nah, ketika Tuhan sedang mengatakan, aku menyatakan pribadiku, karakterku, yang saya sebut dengan karakterisasi, Allah sedang menunjukkan pribadi dan karakternya. Supaya apa saudara? Ketika pencipta melihat ciptaannya dan dikatakan segambar, Tuhan mau ada kesamaan, Tuhan mau ada keserupaan, Tuhan mau ada menjadi model, dan akhirnya ada duplikasi saudara. Nah, kita lihat selanjutnya. Tuhan katakan punya dialah kita. Kita akan belajar yang namanya Tuhanlah pemilik hidup kita. Dan kita yang dimiliki. Artinya apa saudara? Kita hanya mengelola hidup ini. Saya gak berpanjang di situ. Saya pengen kita maju dengan ayat ini. Tuhan berkata, umatnya. Kalau kita sebagai umat, berarti dia sebagai raja. Bahkan firman Allah katakan, Tuhan adalah gembala, kita domba-dombanya. Saudara lihat, ini ayat yang luar biasa. Ketika dia berkata, kawanan domba, kamu kawanan domba. Dan Tuhan katakan, kamu kawanan domba gembala. Artinya Tuhan mau nyatakan bahwa bukan saja Tuhan Maha Kuasa, bukan saja Tuhan menciptakan kita, bukan hanya Tuhan memiliki kita, tapi Tuhan katakan Tuhan menggembalakan kita. Ada Mazmur yang sangat menarik, Mazmur 23. Kecaplah, Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sudah perhatikan saudara, apa hubungan gembala dengan dombanya? Itu yang disebut dengan pemelihara, perlindungan, penjagaan. Ketika firman Allah katakan dalam Mazmur tadi, Tuhan membentukkan air yang tenang, rumput yang hijau. Oh, luar biasa sekali. Nah saudara, kalau bicara karakterisasi, ketika kita bertemu Tuhan, Tuhan mau kita menyembah dia. Dan ada ayat berkata, orang yang menyembah kepada yang disembah akan menjadi sama dengan yang dia sembah. Artinya apa saudara? Tuhan menunjukkan karakter yang baik dengan kebaikan. Supaya apa? Kita juga menunjukkan apa? Kebaikan kita dan karakter kita. Dan akhirnya apa saudara? Tuhan menunjukkan siapa diri yang layak disembah. Dan ketika kita menyembah dia, kita menjadi serupa dengan dia. Jadi ketika kita sedang beribadah, itu yang saya sebut dengan karakterisasi. Kita sedang meniru, kita sedang belajar menjadi serupa dengan gambar pencipta kita. Dan tujuan kita aja bahkan jadi serupa dengan karakternya. Oh, saudara, ada semua Mazmur berkata seperti ini. Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Bahasa Inggris berkata, oh taste and see. Sekali lagi, taste and see. Taste and see. Artinya apa saudara? Kecaplah. Ketika kita mengecap, taste, baru kita bisa see. Dalam bahasa Inggris artinya, baru kita bisa mengerti. Hanya ketika kita mengecap kebaikan Tuhan, maka kita punya pengertian. Ini yang disebut dengan yada. Kita kenal karakter dia. Oh,
Dia identitasnya luar biasa, dia karakternya luar biasa. Oh, dia integritasnya luar biasa. Dan dia tunjukkan itu kepada kita. Dan ketika kita beribadah, apa yang terjadi saudara? Kita sedang menunjukkan karakter kita. Kita sedang membangun karakter kita. Dan ngomong-ngomong, karakter yang kita tunjukkan akan menjadi sama dengan karakter Sang Pencipta. Itulah latihan ibadah kita hari ini. Jadi ingat, 3 poin saya akan ulang saudara. Ketika berlatih ibadah, yang pertama, konklusinya, hasil ibadah adalah sukacita. Kalau saudara butuh sukacita, saudara harus beribadah. Kalau saudara mau bertambah-tambah dalam bersukacita, latihlah diri sedemikian rupa saudara untuk beribadah. Beribadah bicara tentang koneksi, keterhubungan antara roh saudara dengan lahiriah saudara. Lebih jauh lagi, keterhubungan, koneksi antara surga dan bumi, antara Tuhan dengan umatnya. Dan poin yang ketiga, ketika kita beribadah, kita tidak lain adalah sedang membangun karakter yang saya sebut dengan karakterisasi. Tuhan menunjukkan karakternya kepada kita, dan kita membalasnya dengan karakter kita. Semakin kita mengenal karakter Tuhan, semakin kita menjadi sama dengan karakter. Semakin kita beribadah, semakin kita menjadi sama dengan Dia. Sehingga satu waktu digenapi, kita menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Saya mau berdoa buat saudara. Sementara tim sedang naik, saya mau lepaskan berkat bagi kita semua. Nah, di akhir ibadah ini, angkat kedua belah tangan saudara. Tanda saudara mengangkat hati saudara. Tanda saudara sedang mengizinkan roh saudara bernyala-nyala. Tanda saudara dimanapun saudara berada, apapun keadaan saudara, saudara mau berkata, saya mau connect dengan surga. Saya mau connect dengan Tuhan. Siapapun, apapun keadaan saya mau connect dengan Tuhan. Dan lebih jauh lagi, saya mau kenali Dia. Saya mau yada, saya mau ginosko dengan Dia. Saya mau berpengalaman dengan Dia. Saya mau lihat Dia yang adalah Tuhan, yang maha besar, yang maha baik. Ketika Dia menyatakan dirinya, saya meresponnya, saya percaya, saya beribadah. Apa yang terjadi? Saya juga sedang menunjukkan karakter saya. Dan ngomong-ngomong karakter itu tidak lain adalah karakter Kristus yang sedang dibangun di dalam diri saya. Tadakan kedua tangan saudara. Bapa di surga, hamba berdoa buat setiap jemaat, dimanapun jemaat berada, apapun keadaan jemaat yang alami saat ini, di tengah lingkungan, di tengah keadaan, apapun yang terjadi hari ini, hamba mau berdoa Tuhan, biar dalam peribadatan mereka menemukan sukacita. Di dalam peribadatan mereka menemukan hubungan dengan Tuhan. Di dalam peribadatan, mereka menghubungkan dunia yang penuh masalah dengan surga yang penuh solusi. Dunia yang penuh dengan kekurangan dengan surga yang kelimpahan. Di surga yang penuh dengan segala yang baik, memenuhi bumi. Bahkan lebih dari itu saudara, Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudaraku, biar kiranya karakter-Mu semakin dinyatakan, dan kami mengenal karakter-Mu, dan kami semakin menjadi serupa dengan karakter-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman Allah siang hari ini. Kami syukurkan kepadamu. Dan itu sebabnya saudaraku, terimalah berkat sekarang. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati seluruh keberadaanmu. Roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna, dijadikan engkau kepala bukan ekor, terus naik bukan turun, disertainya engkau, sehingga apa saja engkau perbuat berhasil. Bahkan Tuhan mengutus engkau sebagai garam dan terang dunia ini, sebagai pembangun kota di atas bukit. Ketika engkau beribadah, hasil ibadahmu akan dilihat semakin banyak orang, dan mereka akan memuliakan Bapamu di surga. Terima berkat dan pengutusan ini. Haleluya.